malam pemirsa Ngopi 45, bertemu lagi dengan saya Priliza Ralasati dalam episode Ngopi kali ini. Pemirsa, berdasarkan daftar nama caleg DPRD Palembang dan DPRD Sumsel pada pemilihan umum legislatif 2014, masih banyak tercantum nama legislator periode 2009-2014. Meskipun telah menjadi legislator di periode sebelumnya, mereka tetap bersaing memperebutkan kursi DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI. 75 anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 pada tanggal 24 September 2014 akan genap 5 tahun dilantik. Namun kinerja mereka sendiri dinilai masih minim pada tahun 2013. DPRD Sumsel hanya menyelesaikan 16 peraturan daerah atau perda yang dibandingkan dengan tahun 2012 yang terdapat 18 perda yang disahkan. Bagaimana kinerja para legislator Sumsel dan usaha para calon legislator pada pemilu legislatif 2014 di tengah riuh rendahnya janji melakukan perubahan kesejahteraan pemilih di Sumsel? Kita akan membahasnya dalam episode Ngopi hari ini, menagih janji perubahan oleh legislator. Dan sekarang saya sudah kehadiran 3 narasumber saya pada malam hari ini. Ya, selamat malam ini Bapak dengan Bapak Edi Ganevo. Ya, selamat malam Bapak. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik, ini dengan Bapak Suharindi. Selamat malam Bapak. Selamat Bagaimana ini kabarnya ini Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak ya. Dan yang terakhir tentunya dengan narasumber kita. Selamat malam Bapak Sawaludin. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sehat sekali ya Pak ya? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sesuai dengan episode Ngopi kita kali ini, menagih janji perubahan oleh legislator. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu ini dengan Bapak Sawaludin ini selaku pengamat politik kita ini. Kita sudah dari tahun 2009 ke 2014 ini ya Pak, sudah 5 tahun para DPRD Provinsi, DPR RI, tentunya para legislator kita telah menjalankan tugasnya ini. Menurut Bapak Sawaludin sendiri ini bagaimana kinerja para legislator kita dari tahun 2009 sampai dengan kurang lebih dari tahun 2014 ini Pak? Pertama, karena kesibuk anggota dewan ya, menjelang tahun politik, ini yang membuatkan mereka sering tidak korun di situ. Nah, ketidakkorunan ini, ketidakhadiran ini juga mempengaruhi kinerja atau tingkat keorganisasian lembaga itu sendiri. Yang kedua, banyaknya caleg-caleg ini yang lompat pagar, sehingga merepotkan partai yang bersangkutan untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap caleg-caleg yang lompat pagar itu. Ini juga suatu hal yang berkilat kelindan dengan kinerja dewan. Yang ketiga, yang ini yang berkali luput dari kita semua, bahwa kita kekurangan informasi terhadap kinerja DPR. Memang banyak berita-berita yang bicara tentang kinerja DPR, tetapi tidak menyeluruh. Ya, jadi tidak menyeluruh. Kurangnya informasi ini Pak? Iya, bukan. Berarti gini, dari POS, artinya ada political opportunity structure yang memang tidak terurai dengan baik di situ. Tidak tercairkan oleh anggota dewan sendiri atau dengan sekretariat dewan, sehingga yang mempunyai akses ke dewan itu hanya media, hanya wartawan. Sementara mereka yang di luar itu seperti kayak saya sangat sulit menerima akses di luar. Kenapa? Saya kan nggak mungkin langsung ke situ, atau teman-teman yang lain seperti mahasiswa juga tidak mungkin menerima akses itu. Karena itu seharusnya DPRD dan sekretariat dewan memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait kinerja komisi, fraksi atau paripurna, seluas-luasnya. Agar rakyat juga mengetahui ya Pak tentunya. Tidak sekedar mengetahui, apa yang diperbuat oleh anggota dewan bukan belajar. Bukan lagi belajar menjadi anggota dewan. Ketika mereka terpilih menjadi anggota dewan, logikanya adalah logika kerja. Bukan logika belajar, bukan logika yang lain. Rasional kerja itu yang harus didorong, mode of production. Rakyat itu menuntut ketika mereka mereka nggak boleh belajar lagi. Mereka kerja, rasional kerja adalah mode of production. Apa yang mereka hasilkan untuk rakyat. Ketika itu tidak menghasilkan apa-apa, rakyat juga enggan. Anggota dewan, anggota dewan, kayak gitu kan. Nah,
Bicara tentang tadi kinerja kenapa menurun, saya melihat gini. Selain faktor-faktor tadi ada juga faktor yang internal. Faktor internal itu adalah apa yang kita sebut dengan politik maintenance. Semua anggota dewan tiarap menjaga wibawa, menjaga gengsi, menjaga pemeliharaan politik pemeliharaan. Mereka sekarang menjaga. Daripada mereka bicara tentang undang-undang di komisi yang juga ujungnya nggak jelas, kadang-kadang juga nggak selesai, lebih baik mereka popularitasnya terus didorong di masyarakat, turun ke gunung untuk meningkatkan, untuk promosi lah, promosi bahwa saya mencalonkan lagi nanti, bahwa saya ini loh yang saya kerjakan selama periode 2009 sampai 2014. Mereka promosi, itu promote, itu program. Ini penting, kalau mereka tidak promosi nanti mereka dicomot oleh partainya, faktor eksternal ini. Calon legislator yang baru ini, Pak. Iya. Faktor eksternal ini yang mempengaruhi kinerja anggota dewan 2009 sampai 2013. Iya, baik. Nah, mungkin ini saya beralih ke Bapak Suharindi ini, Pak Suharindi. Ini Bapak, kalau boleh saya tahu ini Bapak komisi berapa ini? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kita sekarang pada tugas kita di Komisi 5. Di Komisi 5 ya, ini Pak. Jadi Bapak sudah menduduki DPRD Sumsel ini selama kurang lebih dari 5 tahun ini Pak ya? Hampir. Ya, bagaimana itu Pak? Di Komisi 5 kinerja sekarang yang sudah Bapak lakukan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ini sendiri? Ya, kebetulan kita semenjak duduk di anggota DPRD Sumatera Selatan, tetap dari awal sampai sekarang masih pada posisi pekerjaan kita, tugas kita di Komisi 5. Kalau melihat dari fungsi dan tugasnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, semuanya sudah dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dari mulai fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi pengawasan, itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Apakah itu dari penetapan rencana perdanya dan penetapan perdanya, sudah itu pembahasan perdanya, raperdamnya di perda, sudah itu pembahasan tentang perencanaan anggaran di komisi terhadap satker-satker yang satu mitra dengan Komisi 5, dan sekaligus pengajuannya ke Badan Anggaran, dan semuanya sudah dapat dilaksanakan. Dan berikutnya untuk masalah pengawasan, setelah kita tetapkan, setelah kita sahkan Raperda menjadi Perda dan rencana anggaran menjadi anggaran APBD Sumsel, pelaksanaannya kita juga awasi langsung kepada pelaksanaan pembangunan yang ada di masyarakat maupun di satker-satker itu. Sehingga apa yang terjadi kalau ada hal-hal yang kurang tepat pelaksanaannya, kita selalu memberikan informasi, mengadakan rapat koordinasi, mengundang mitra-mitra untuk pembahasan sejauh mana pelaksanaan perda, sejauh mana pelaksanaan anggaran dan pencapaian anggaran, output dan outcome-nya kita ukur dengan ukuran yang kita tetapkan. Bagaimana kalau ada hal itu yang kurang tepat, tentu kita akan berikan peringatan melalui rapat-rapat komisi bersama mitra-mitra. Baik, ini Bapak Suharindi. Menurut Bapak sendiri itu apa saja sudah yang diraih prestasi yang di DPRD Sumsel, tentunya di komisi Bapak ini sendiri ini Pak? Prestasi apa saja yang sudah diberikan tentunya? Ya, sesuai dengan fungsi dan tugas kita. Ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, fungsi budget dan fungsi pengawasan. Sesuai dengan mitra-mitra yang ditetapkan. Mungkin lebih ke spesifiknya itu mungkin Pak? Ya. Nah, kalau yang kita bahas dan kita laksanakan, seperti misalnya mendukung program-program pemerintah provinsi, tapi hal-hal yang berkenaan dengan itu kita fokus. Artinya kalau terjadi hal-hal yang tentang pelayanan terhadap berobat gratis itu, menurut dari masyarakat mungkin ada keluhan, ada yang kurang berkenaan dengan program kita segera mengadakan kerjasama, memanggil atau mengundang satker yang bersangkutan sehingga untuk disempurnakan pelayanan dan tidak memberatkan masyarakat. Ini yang utama demikian. Jadi membantu tentunya Pak ya, dengan program-program yang sudah ada dijalankan oleh pemerintah sendiri ini, DPRD sendiri sudah turut membantu ya Pak, mensukseskan tentunya acaranya. Baik, ini luar biasa sekali. Baik, ini saya beralih ke Bapak Edi ini Pak.
sebagai calon legislator di tahun 2014, melihat bagaimana perkembangan dan usaha dari DPRD Provinsi Sumsel, DPD Kota Palembang ini sendiri, bagaimana menurut Bapak Edi sendiri kinerja dalam pengawasan dan dalam membuat Raperda RAPBD untuk dari tahun 2009 ke 2014 ini, Pak Edi? Saya sekarang sebagai caleg, dan kalau kita melihat yang dikatakan tadi, bagaimana kinerja 2009 sampai 2014, baik dari DPRD kota, provinsi, dan juga pusat, menurut saya mereka belum full untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, baik itu fungsi legislasi, fungsi budgeting, maupun fungsi kontrol. Kita lihat saja, kalau fungsi legislasi kita lihat di pusat. Banyak sekali undang-undang yang sudah dibuat yang kayaknya sangat dipaksakan sekali. Ini sangat instan undang-undang yang dibuat tersebut. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Sawal sebagai pengamat, buktinya banyak sekali undang-undang itu yang digugat, yang di judicial review, dan ini ternyata memang undang-undang itu banyak yang dibatalkan. Ini salah satu bukti bahwa fungsi legislasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kayaknya sangat dipaksakan. Bahkan saya pun pernah menggugat undang-undang nomor 1 tahun 2011. Dan itu saya dimenangkan. Ini bukti bahwa fungsi legislasi belum berjalan semaksimal. Kemudian fungsi budgeting. Fungsi budgeting atau penganggaran, kita melihat dari legislator itu mereka tidak melihat budgeting itu apakah memang dibutuhkan, apakah tumbuh dari bawah atau tidak. Dan bahkan ada budgeting itu hanya dilihat bahwa ada nilainya sekian, ini mau dibuat proyek apa, seperti apa. Jadi bukan tumbuh dari bawah. Ini fungsi budgeting pun menurut saya berjalan tidak sebagaimana mestinya. Jadi sangat masih minim sekali. Kembali lagi ke fungsi kontrol ya, fungsi kontrol atau pengawasan. Fungsi pengawasan baik itu di bawah, di daerah, kota, provinsi maupun di pusat, sama juga. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan evaluasi atau dilakukan pengawasan, tapi tidak dilakukan. Ini kita mulai saja umpamanya di kabupaten, kota, dan provinsi. Mulai dari saat tender. Saat tender itu kita sudah tahu sekarang ini menggunakan tender online. Tender online ini menggunakan namanya fasilitas LPSE. Nah, LPSE ini ternyata banyak sekali para bidder atau kontraktor yang ingin mengikuti lelang itu tidak bisa masuk karena dibatasin oleh operator daripada LPSE itu. Jadi pada saat mereka mengupload setelah 99% gagal dan selalu gagal. Dan yang ternyata yang bisa masuk hanya beberapa tendering aja, tender tertentu aja, batas 5 sampai 6, dan pemenangnya itu saja. Bukti satu kali lagi adalah bahwa yang mereka tawar itu hanya turun 1%, jadi pemenang. Bagaimana fungsi kontrol daripada DPR? Ini kan besar sekali, berarti akan ada kehilangan atau kerugian negara yang sangat besar. Itu minimal 20 sampai 30%. Harusnya DPRD mencoba untuk tender yang baru ini, Pak ya. Ya, artinya kalau ini tidak benar, harus di stop. LPSE ini diganti atau dikasih seperti apa, kan bila perlu dilaporkan ke polisi seperti itu. Baik. Nah, tentunya pemirsa Ngopi 45 ini semakin seru saja perbincangan kita pada malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Ngopi 45 akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.